وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan untuk Mutiara Hafidhahumullah. Semoga kita awali kajian rutin kita di subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna pahala nanti yang kita dapatkan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, mobil khusus salat subuh ini, diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala, kita dijauhkan dari siksa api neraka serta dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidhakumullah, insyaallah kita memasuki di bulan Dzulqa'dah, masuk di akhir-akhir menjelang bulan Dzulhijjah. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Taubah di ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy-syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah Ta'ala menyampaikan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12. Yang dimaksud 12 bulan ini bukan Januari kemudian diakhiri dengan Desember, tetapi Al-Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan itu Allah Ta'ala sampaikan minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Ya. Yang Nabi SAW sampaikan keempat bulan haram itu satu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, kemudian bulan Dzulhijjah yang saudara-saudara kita nanti mengerjakan ibadah haji, kemudian bulan Al-Muharram, bulan yang pertama dalam kalender, kemudian Rajab Mudhar dan bulan Rajab. Ya. Apa yang kemudian harus dilakukan? Di antara yang memang paling ditekankan ketika berada di bulan 4 bulan haram itu, Allah Ta'ala sampaikan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Yang memang paling ditekankan adalah kita melatih diri kita agar tidak melakukan kezaliman. Imam Katsir rahimahullah ta'ala ketika menerangkan ayat ini, khusus di kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, beliau kemudian menyampaikan apa yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
bahwasanya kezaliman itu secara umum haram. ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح فيه أعظم. Beliau kemudian sampaikan kezaliman secara umum itu haram semuanya, tetapi dikhususkan di antara 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram serta Rajab, keharamannya itu lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Makanya ketika kemudian ada kezaliman yang dilakukan di salah satu dari 4 bulan haram itu, waja'ala dzanba fihin a'adzam, maka dosa yang dikerjakan, keburukan yang dikerjakan di dalamnya itu dosanya menjadi besar. Jadi tidak main-main. Tidak hanya itu, wal amal shalih wal ajru a'dzam. Ternyata amal-amal shalih juga yang dikerjakan di salah satu di antara 4 bulan haram, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, nanti juga Rajab, nilai pahalanya itu berbeda dengan selain 4 bulan haram. Jadi ngaji kita di bulan-bulan ini nilai pahalanya itu berbeda dengan di selain 4 bulan haram. Tidak hanya itu, tapi yang jadi perhatian buat kita kezaliman itu. Makanya kemudian ini kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang kalau dulu sejahiliyahnya masyarakat jahiliyah, ya, itu kalau sudah masuk bulan haram, gencatan senjata perang itu tidak ada. Masyarakat jahiliyah, oh ini bulan haram, pending dulu, berhenti dulu. Tapi ternyata ada satu kaum, ya, sudah nggak peduli lagi mau ini bulan haram nggak bulan haram, tumpahkan darah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terkhusus yang ada di Arafah itu, diberikan kesabaran, kemudian yang meninggal dunia dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang sangat besar yang tidak lain yang diharapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada hal yang memang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita, berikan yang terbaik. Paling tidak itu kita doakan mereka. Ya, paling tidak kita doakan. Kalaupun ada di antara saudara kita yang belum tahu tentang informasi ini, berikan juga informasi, karena Rasulullah mengibaratkan orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti hanya satu tubuh. Yang kalau ada bagian tubuh terluka, maka yang lain juga merespon. Nah, itu yang jadi pertanyaan untuk kita, apakah kita itu dengan saudara kita yang ada di Palestina itu apakah seperti satu tubuh, atau itulah urusan mereka di sana, urusan kita di sini. Ya, paling tidak sampaikan doa-doa kita untuk mereka, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah fidakumullah, insyaallah kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Insyaallah sekarang kita masuk di hadis yang berikutnya, yaitu Al-Haditsu Al-Khamisa wal Ashar. Hadis ke-25. Di antara kalau yang diterjemahkan itu hadis ke-25,
Ada yang memberikan judul dengan keutamaan dzikir. Kita baca hadis yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini yang dimaksud adalah seperti halnya seorang rakyat ngadu kepada pimpinannya. Karena nanti di riwayat yang lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tapi dari jalur sahabat Abu Hurairah, ashabi Rasulillah, sahabat Nabi yang dimaksud di sini adalah fuqara al-muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Datang ke Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlud dusur di sini yang dimaksud adalah yaitu orang yang banyak hartanya. Jamak dari dusur artinya orang yang memiliki harta yang banyak. Jadi ada beberapa orang sahabat Nabi yang datang ke Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka sudah memborong pahala. Pahalanya dihabiskan sama orang-orang kaya. Ya. Kemudian kenapa kok orang-orang kaya itu memborong semua pahala? Kemudian sahabat ini menyampaikan lagi, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Nah, ini yang fuqara al-muhajirin tidak bisa lakukan. Sahabat yang dari kalangan orang-orang fakir tidak bisa sedekah. Kalau sholat bisa sholat, puasa ya bisa puasa. Tapi giliran sedekah, orang-orang kaya bisa melakukannya, bisa sedekah. Tapi yang fakir puasa tidak bisa sedekah. Jadi ini kegalauan sahabat Nabi SAW itu bukan karena urip itu panjang ini tidak. Tapi kegalauannya adalah terkait sahabat saya ini bisa mengerjakan amal soleh, saya tidak bisa. Itu bedanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab kegalauan sahabat ini, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Rasul ternyata menyampaikan, ada, kalian itu bisa bersedekah, Allah jadikan itu. Ya. Ada yang bisa kalian keluarkan untuk sedekah. Kemudian Rasulullah sampaikan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, tasbih yang dimaksud di sini bukan alat atau benda. Tapi tasbih yang dimaksud di sini adalah kalimat subhanallah. Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Kalimat tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan kalimat tahlil la ilaha illallah. Jadi ada tahlil dalilnya itu. Jadi jangan jenengan kalau itu tahlil, ada tahlil. Tahlil yang dimaksud adalah la ilaha illallah.
itu adalah sedekah. Cuma kalau ditanya kaifiyahnya, tata caranya bagaimana, itu nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian wa amru bil ma'rufi shadaqatun. Kemudian amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Wa nahyu 'anil munkari, mencegah dari kemungkaran, perbuatan yang buruk, itu juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Wa fi bud'i, dan seseorang melampiaskan hawa nafsunya kepada istrinya. Bud'i itu maknanya adalah pelampiasan hawa nafsu tapi yang halal. Ya, itu adalah sedekah. Ya, jadi hubungan suami istri itu adalah sedekah. Kemudian ketika Rasul menyampaikan perkara yang terakhir ini, sahabat yang datang itu kemudian tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kami kalau melampiaskan syahwat kami kepada istri kami itu bernilai pahala, dapat pahala kayak gitu? Kemudian Rasulullah menyampaikan, ini namanya qiyas kalau dalam ilmu ushul fikih. Jadi kalau sesuatu itu belum ada hukumnya, itu cara menggali hukumnya adalah cari sesuatu yang semisalnya, dianalogikan. Ya. Rasul kemudian mengajarkan ini sebuah qiyas. Ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Menurutmu kalau syahwat itu diletakkan pada sesuatu yang haram, maksudnya ya pelampiasan syahwat itu tapi lewat jalan yang haram, misalkan zina, ya, apakah itu mendapatkan dosa? Sahabat ini menyampaikan iya. Syahwat itu kalau diletakkan pada sesuatu yang haram, melakukan perbuatan zina, jelas dapat dosa. Kemudian Rasulullah menyampaikan, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau syahwatnya itu diletakkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Rawahu Muslim, ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah dalam riwayat Imam Muslim. Kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah Rasulullah menyampaikan tentang amalan-amalan yang ini nilainya sedekah, ya, kemudian orang-orang fuqara muhajirin sudah mengamalkan itu, ternyata sampailah kabar ini kepada sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Kemudian sahabat Nabi yang miskin ini mengatakan, datang lagi ke Rasulullah, faqal ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alana fa fa'alu mithla. Ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang kaya itu mendengarkan ilmu ini. Subhanallah, itu adalah sedekah dilakukan sama yang kaya juga. Alhamdulillah itu sedekah, takbir itu sedekah, kemudian tahlil itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah, dikerjakan juga sama sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu karunia Allah, Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya sahabat Nabi yang dari fakir ini gak ada lagi yang membedakan antara kami dengan orang kaya itu. Ya tetap kami tetap bisa sedekah dengan ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetap kami gak bisa bersedekah dengan harta. Ya sudah, itu sudah karunia dari Allah. Ya. Baik, kemudian jemaah fillah, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis yang ke-25 ini. Di antaranya diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad
hafizahullah ta'ala wara'a, bahwasannya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhrasun nas ala kulli khairin wa asbaqahum ila kulli khairin wa yatanafasuna fil a'mali as-salihah. Masyaallah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia yang paling bersemangat dalam kebaikan. Kemudian lebih dulu untuk mengerjakan kebaikan. Mereka itu orang yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi kalau kemudian nggak bisa melakukan kebaikan, itu ada kesedihan. Sebagaimana fuqara'il muhajirin, mereka sedih mengadu kepada Rasulullah ketika sahabat-sahabatnya yang kaya bisa bersedekah, mereka tidak bisa sedekah, itu sedih. Dan itu semangatnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat dalam beramal. Jadi kalau ada sahabatnya bisa melakukan amal sunnah, kok saya tidak bisa? Ingin melakukannya tapi tidak bisa. Contoh kalau di dalam Al-Quran, jangan buka di surat At-Taubah di ayat yang ke-92. Ini terkait dengan salah satu perang yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, itu perang Tabuk, yang jaraknya kalau Madinah ke Tabuk sekitar lebih dari 175 km, jadi jauh. Makanya termasuk kisah di antaranya sebelum perang Tabuk itu Rasulullah memotivasi para sahabat untuk berinfak. Utsman bin Affan kemudian menginfakkan sepertiga dari hartanya. Kemudian Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya, yang kemudian Umar mengatakan, saat ini nih kesempatan saya bisa mengalahkan Abu Bakar, karena menurut Umar setengahnya sudah banyak ini. Tapi ternyata Abu Bakar datang kepada Rasulullah menginfakkan, ya Rasulullah khudh anni kullah, ya Rasul ambil semua harta untuk infak ini fisabilillah. Saat itulah kemudian Umar mengatakan, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, kemudian diantaranya kisah ketika di perang Tabuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di surah Taubah ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah Ta'ala sampaikan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepada Muhammad, ya, kemudian mereka minta agar diberikan kendaraan karena perjalanannya jauh. Sampai-sampai ada sahabat itu yang tunggangannya itu gantian. Berapa kilo sahabat yang A naik, kemudian yang B turun, nanti gantian yang B naik, yang A yang turun, terus gantian itu. Ternyata ada di antara sahabat yang gak kebagian tunggangan. Kalaupun ini jalan seterusnya sampai di Tabuk, tambah keletihan, kecapean. Nah, ada sahabat yang minta, ya Rasulullah berikan kami tunggangan, kami ini ikut jihad. Kemudian qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi, katakanlah Muhammad, sudah tidak ada lagi tunggangan, ini sudah semuanya. Ada yang gak kebagian, itu sedih. Saking sedihnya Allah Ta'ala abadikan, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Lalu mereka kembali karena tidak punya kendaraan, nggak bisa ikut berjihad. Mereka kembali pulang, kemudian dengan meneteskan air mata sedih, nggak bisa ikut jihad, nggak bisa ikut berperang. Nggak kemudian mengatakan, oh alhamdulillah kalau kendaraan ya besok sedih. Anda itu sahabat ketika nggak bisa, nggak mendapatkan kesempatan
untuk ikut mengerjakan amal soleh itu sedih. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sahabat baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jemaah fidakumullah, hal ini juga yang kalau di Suara Muhammadiyah itu yang ditulis oleh Pak Sugriyanto ya, kami nggak tahu lupa ini yang Suara Muhammadiyah tahun berapa itu, beliau tulis di antaranya ini semangat yang kemudian oleh Yai Dahlan ajarkan kepada warga Muhammadiyah saat itu, terkhusus yang di sekitaran Kauman yang ikut di majelis beliau, kajiannya beliau yang namanya Thaharatul Qulub. Itu kan pernah satu hari Yai Dahlan memberikan kentongan itu, kalau kentongan ya memang ada sesuatu yang besar. Datanglah orang-orang yang di Kauman yang memang rata-rata itu muridnya Yai Dahlan, ya sebagian besarnya adalah para saudagar. Akhirnya datang ngumpul di rumahnya Yai Dahlan, kemudian dikatakan, ada apa ya ini? Kemudian Yai Dahlan menyampaikan, ya ini guru-guru Muhammadiyah ini sudah waktunya bayaran, ya, waktunya dapat gaji setelah ngajar itu. Ternyata kasnya itu kurang, nggak ada yang digunakan untuk gaji guru-guru di Muhammadiyah. Jadi jangan bayangkan dulu di awal-awal Yai Dahlan cuma punya 1-2 guru, ya enggak, banyak gurunya itu di awal itu. Di awal itu sudah banyak. Hanya untuk menutupi, untuk gaji guru-guru di Muhammadiyah itu, Yai Dahlan kemudian mempersiapkan ini ada barang-barang di rumah, ada kursi, lemari, kemudian jam dan lain sebagainya, itu dilelang sama Yai Dahlan. Butuhnya itu sekitar 500, kalau dulu 500 gulden itu, 500 gulden, 1 gulden itu kalau dikurskan sekarang bisa untuk membeli sekitar 7 kilo gula. Nah, 1 kilo kalau misalkan pakai yang 15.000 berarti sekitar ya, 75. Total sekitar ya 7.500.000 lah, kalau total 500 gulden itu sekitar 7.500.000. Ya, kalau dibawa sekarang 7.500.000 berarti cuma dapat 2 kambing. Ya. Tapi kalau dulu yang enggak 7.500.000 sudah sangat banyak. Ternyata setelah ini dilelang, saya ini butuhnya 500, ternyata yang terkumpul itu sampai 4.000 gulden. Masya Allah, itu kalau dibuat sekarang tuh enak, misalkan atau PDM atau PCM itu menyampaikan ke warga Muhammadiyah, katakan di Sidoarjo, warga Muhammadiyah Sidoarjo ini Muhammadiyah kepingin bangun ini, atau ada guru-guru ngajinya yang belum dapat bayaran, nah, ini monggo silakan dikumpulkan. Itu Masya Allah bagaimana Yai Dahlan mendidik warga Muhammadiyah saat itu, sampai kemudian terkumpul 4.000 gulden, 8 kali lipat kurang lebih. Setelah selesai satu pun sudah, ini nggak ada satu pun barang-barang yang di rumahnya Yai Dahlan itu yang diambil. Tambah bingung Yai Dahlan, ini kan sudah dilelang, mau dibawa pulang, sudah bisa kami titipkan di sini saja Yai. Nah ini terus kita ini butuhnya cuma 500, terkumpulnya ada 4.000, lah sisanya gimana? Orang yang di Kauman itu yang menyampaikan sisanya disimpan saja untuk kasnya Muhammadiyah. Jadi bukan barang baru kalau kemudian di Muhammadiyah kasnya turah-turah itu ya. Karena balik lagi saat itu bukan kemudian yang dibesarkan, saya membangun ini di Muhammadiyah, ini hasil kerja keras saya, tidak ada. Semuanya kerja keras bersama, hasil bersama. Makanya di Muhammadiyah itu ya prinsipnya adalah astabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian jamaah fitrakumullah, pelajaran berikutnya dari hadis ini diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah,
Waqad arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anna hunaka anwa'an yaqdirul fuqara 'ala al-ityani biha kal adkar wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkan kepada para sahabat, terkhusus di sini adalah sahabat yang fakir, bahwasanya sedekah itu tidak satu macam saja. Tidak hanya dengan harta. Ternyata ada sedekah-sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang fakir, di antaranya kal-adkar, seperti zikir-zikir. Subhanallah, tasbih tadi, tahmid, takbir, tahlil, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah sedekah. Jadi Rasulullah SAW meluaskan hasanah berpikirnya para sahabat bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak selalu kaitannya dengan harta atau materi. Makanya kemudian kita ambil pengertian sedekah itu apa sih sedekah? Diterangkan oleh para ulama karena memang ada sedekah, ada infak, ada zakat. Sekilas memang ada kesamaan di antara ketiganya, tapi juga ada perbedaan. Kalau sedekah diterangkan ma yu'talil fakiri wa nahuhu min malin aw ta'amin aw libasin aw ghairihi ala wajhil qurba lillahi ta'ala, yaitu apa-apa yang dikeluarkan untuk orang-orang fakir wa nahuhu serta selainnya. Jadi sedekah itu jamaah fitrah memang peruntukannya itu bisa umum, bisa diberikan kepada orang fakir, bisa juga diberikan kepada selain orang fakir. Bisa jadi berupa malin, harta, bisa jadi berupa makanan, bisa jadi juga berupa pakaian atau selainnya. Makanya kemudian kita dapati keterangan bahwasanya sedekah itu memang tidak harus berupa harta. Contohnya tadi Rasul sampaikan ada zikir-zikir itu ternyata bernilai sedekah. Ada juga kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu juga bernilai sedekah. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Tapi mpun Musa ini dijadikan guyonan ya Pak. Janjian sama bendahara di Alexan ini, saya mau sedekah. Wah, bendahara sudah ke kantor ambil kwitansi sudah disiapkan. Berapa sedekahnya? Mesa buyut. Mana sedekahnya? Ya. Atau di dalam Al-Quran, contoh diantaranya di surat An-Nisa di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, yaitu kaitannya ada mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Mahar di situ disebut dengan sadaqatihinna nihlah, sedekah. Makanya kenapa kemudian sedekah itu selalu dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Kaidah umumnya ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarat kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ini memutlakkan segala apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, orang yang beriman, itu semuanya bernilai sedekah, apapun itu. Baik kemudian apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istri itu juga sedekah. Tidak hanya berupa harta, ya. Kebaikan-kebaikan membantunya seorang suami kepada pekerjaan istrinya itu juga bernilai sedekah, ya. Kemudian jamaah fiqhullah, di antara contoh bentuk sedekah yaitu
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sedekahnya seorang suami kepada istrinya hatta ma taj'alu fi imra'ati, yaitu sekalipun apa yang suami itu suapkan kepada istrinya itu juga bernilai sedekah. Ini yang mungkin kalau awal-awal di bapak-bapak masih melakukan, masih mesra romantis sama istrinya sama ibunya anak itu disuapi. Sudah jalan 10 tahun 20 tahun ya aku dulangannya isi sampai anak itu. Padahal itu sunnah, saling menyuapi ya. Rasul juga menyuapi Aisyah, demikian juga sebaliknya. Kemudian jamaah hafizahullah, diterangkan lagi di sini bahwasannya as-sadaqat allati arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara al-ityani biha tanqasimu ila qismaini. Bahwasannya sedekah yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, qismun yaqtasiru naf'ahu 'alaihi wa huwa tasbih. Bagian yang pertama yaitu sedekah yang manfaatnya bisa dirasakan hanya oleh pelakunya saja. Ini sedekah jenis yang pertama, yaitu sedekah yang manfaatnya itu kembali sendiri kepada pelakunya, seperti halnya tasbih, seperti halnya tahmid, takbir, tahlil, itu manfaatnya kembali kepada yang melakukannya sendiri saja. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa qismun yata'addu ila ghairihim yakunu naf'u lahum wa li ghairihim. Kal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar wa fi budi ahadikum. Sedangkan sedekah yang kedua yaitu sedekah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya tapi juga yang selainnya, oleh orang lain. Seperti halnya amar ma'ruf nahi munkar, kemudian perbuatan baik seorang suami kepada istrinya, meletakkan syahwat di jalan yang halal, itu juga adalah sedekah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi juga ada pihak lain yang juga bisa merasakannya. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan amar ma'ruf itu jamaah fitrah, jangan kemudian langsung berharap orang ini kita lihat dia langsung mengikuti apa yang kita ajar. Kami ingat guru kami dulu mengisahkan di Belitung itu, misalkan biasa kalau di masjid ini ada buletin, ada buletin itu, ya, ada kertas buletin di Belitung itu, kemudian ada anak kecil. Ya, anak kecil ini biasanya habis pulang sholat itu ngambil, ada tidak cuma ambil 1-2 buletin saja, tapi ngambil langsung satu pokok diambil. Bukan dibuat pesawat-pesawatan, enggak. Tapi setiap jalan dari masjid ke rumah itu, setiap rumah yang dia lewati itu didok-dokin, keluar itu dibagikan. Pak, Bu, ini ada buletin, itu dibagikan. Sampai kemudian ini dikisahkan sama seorang wanita. Wanita ini sudah frustasi, Bapak Ibu, sudah frustasi, suaminya meninggal, terus keadaan sudah karu-karu, sudah pikirannya pendek, sudah disiapkan tali, sudah menggantung diri. Ini dikisahkan sendiri. Sudah dikisahkan, ini sudah siap. Tiba-tiba ini sudah nyantol di sini nih. Kemudian ada suara pintu diketuk. Itu diketuk, ada anak kecil, suara anak kecil kedengaran. Akhirnya si wanita ini mengumumkan sebentar, biar enggak inilah, biar enggak konangan ini. Ya setelah ditunda dulu, dilihat siapa, oh ada anak kecil. Bunda, ini ada buletin, silakan. Hanya diambil buletin itu, dibacalah. Kalau ternyata isi buletinnya itu tentang rahmat Allah. Jangan putus asa.
hanya dibaca selesai, kemudian lupa sama talinya tadi. Dilihatlah alamat dari bulletinnya itu, biasanya kan ada alamat masjidnya itu. Datang ke sana, ternyata di sana juga sedang ada pengajian didengarkan. Hanya ternyata begitu jemaah fitrullah. Orang ketika mengerjakan amar ma'ruf itu memang hasil itu bisa jadi kita nggak langsung lihat, nggak langsung instan. Demikian juga para nabi, para rasul ketika mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya memang gak instan. Sebagaimana pertemuan sebelumnya yang kami sampaikan, ketika Rasulullah berdakwah dari Makkah jalan ke Taif sekitar 60 mil, itu kan gak ada sambutan baik dari penduduk Taif, bahkan lemparan, caci maki dan lain sebagainya itu kan. Rasul kemudian gak berkecil hati, bahkan didoakan Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun, ya Allah berikanlah petunjuk kepada umatku ini, mereka tidak tahu kalau aku ini nabi, wa arju an yakhruja min aslabi man ya'budullah wahdah, dan aku berharap ya Allah mudah-mudahan dari anak turun mereka itu akan lahir generasi-generasi yang hanya beribadah kepadamu. Enggak menanti Rasulullah ketika beliau sudah meninggal dunia, ternyata penduduk Taif di antara satu negeri yang penduduknya satu pun enggak ada yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi jamaah fitrullah, kita melakukan kebaikan, hasilnya itu kita nggak tahu. Tapi karena kita yang memulai itu nanti jadi sedekah jariah. Dan itu kan jadi. Bisa kemudian ya idaran kan nggak kebayang kalau kemudian Muhammad ternyata tidak hanya berada di Indonesia saja sampai ada cabang istimewa, itu nggak kemudian sampai kebayang kayak gitu. Tujuan ya sudah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sudah itu saja. Dan itu akan bernilai sedekah. Makanya kenapa kemudian sedekah itu ada yang jadi, ada yang terus mengalir pahalanya, sekalipun orang yang memulainya itu sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian jamaah fitrullah, selain dibagi menjadi dua, ada yang manfaatnya kembali kepada pelakunya, ada yang kemudian manfaatnya kembali kepada pelakunya dan juga orang lain. Kemudian para ulama juga menyampaikan bahwasanya sedekah itu ada jenisnya. Secara prakteknya itu ada beberapa hal. Yang pertama, as-shadaqatu sirrun was-shadaqatul 'alan. Ada sedekah yang ketika dilakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada juga sedekah yang dilakukannya secara terang-terangan. Contoh, kalau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam hadis yang mutawatir tentang 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya kan Rasul sampaikan, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, yaitu seseorang yang bersedekah yang ketika dia mengeluarkan sedekahnya fa akhfaha, dia sembunyikan, dia rahasiakan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini juga sama jamaah fitrullah, ketika memahami sesuatu memang ada yang difahami secara letterlock ya, tapi ada yang butuh pemahaman secara prakteknya itu bagaimana. Apakah kemudian Rasul mengajarkan sedekah yang sembunyi-sembunyi, ternyata lataklah musyimalu matun fiku yaminu, tangan kirinya jangan sampai tahu apa yang diinfakkan sama tangan kanannya. Hanya ketika sedekah itu gini, enggak. Itu maksudnya pihak lain itu tidak perlu tahu apa yang kemudian dia sedekahkan. Cukup Allah, malaikat yang mencatat amal, dan dirinya saja. Kisah yang sering disampaikan itu kisah Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib.
Yaitu ketika di Madinah itu harus diomong macam-macam sama orang Madinah. Wah, si ini turunannya Nabi tapi kok nggak pernah sedekah dan sebagainya. Tapi di Madinah itu kalau di pagi hari setiap rumah-rumah orang fakir itu di depan pintunya sudah ada makanan, sudah ada bahan makanan gandum dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung sangat lama sampai kemudian Ali Zainal Abidin ini kemudian meninggal dunia. Ternyata di hari ketika beliau meninggal dunia sudah tidak ada lagi yang orang-orang fakir di depan rumahnya itu makanan itu tidak ada. Kemudian orang yang memandikan jenazahnya Ali Zainal Abidin itu melihat di bagian pundak kedua pundaknya ini itu ada hitam. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang mengangkat hal-hal yang berat itu sebenarnya. Akhirnya didapatlah benang merahnya. Ternyata yang bagi-bagi ini adalah Ali Zainal Abidin. Jadi ada sedekah-sedekah jamaah fikir. Kenapa kemudian kok disembunyikan? Khawatirnya memang khawatirnya itu keikhlasannya terganggu. Makanya boleh kemudian dengan ketika sedekah, ketika infak itu dirahasiakan. Tapi kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-271 Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk betus shadaqati fani'imah. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian itu fani'imah, maka itu baik bagi kalian. Jadi memang ada sedekah yang boleh kemudian ditampakkan. Ketika ditampakkan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kenapa kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad, kedengkian kecuali kepada dua pihak. Jadi secara umum dengki, hasad itu tidak boleh. Kalaupun diperbolehkan hanya kepada dua pihak ini, boleh kemudian kita hasad. Siapa? Golongan yang pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu. Yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, kemudian hartanya itu diinfakkan, disedekahkan, itu boleh kemudian ini. Yang selalu kami iri itu kan diantaranya ada di Pekanbaru itu Pak, ada satu masjid, kalau kami nggak salah masjidnya itu masjid Imam Darda atau siapa lupa, itu di cover oleh, kalau kami nggak salah itu ada sepasang suami istri. Kalau dulu memang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak. Jadi hartanya, rumahnya itu biasa Pak, rumahnya biasa. Tapi hartanya digunakan untuk di masjid itu. Masjid yo ada 2 lantai gini. Aksesnya itu pakai lantai yang skala itu. Masjid itu bungkus apa? Mungkin seukuran Amira. Dibangun untuk ya tadi harganya digunakan untuk itu. Ternyata ada yang kayak gitu. Itu boleh kemudian kita bilang, aku sih sudah duit, harta banyak, mau bangun itu boleh. Pingin seperti orang itu. Sama kalau yang baru-baru ini yang tadi Tulungagung kan ada itu Mbak Matrimo yang Muhammadiyah itu kayak yang menginfakkan sekalian, itu boleh kemudian kita iri dengan orang yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat yang lain, warajulun atahullahu Qur'an. Fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang boleh kedua, pihak kedua yang boleh kemudian kita iri adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan Al-Qur'an, yang kemudian dia beramal dengan ilmunya itu, dimanfaatkan ilmunya. Ada
Tapi kok cek berat, jangan kan 30 juz 30 ya boleh. Tapi punya keinginan untuk itu boleh jamaah fitrullah. Kalau di pondok dulu kami itu iri. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi. Adik kelas kami sekarang di Bandung, namanya Ustaz Nur Yahsan Julungo. Itu kalau biasanya habis maghrib itu kan momen kita untuk hafalan Al-Quran itu nambah ziyadah Al-Quran. Itu nyari tempat sendiri. Ini adik kelas kami itu membaca cuma sekali bolak-balik 1 lembar itu. Habis itu selesai tidur-tiduran, Pak. Itu besoknya setor pertama yuk. Kadang minta sama temannya, dibacakan. Dia cuma gini dengerin, sudah selesai. Besok setor. Ada kayak gitu. Nih kami nyoba gak bisa. Baca cuma 1 kali, habis itu nyetor, waduh apa? Atau minta dibacakan. Ternyata ada yang kayak gitu. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kan kalau baca buku sebelah itu kan ditutup. Sebelah itu ditutup. Yang dibaca cuma 1 halaman. Kalau buku ada 2 halaman gini. Yang sebelah itu ditutup. Kenapa ditutup? Khawatir nanti yang sebelahnya ini ikut hafal juga. Oh, kita harus dua-duanya dibuka ini Tapi memang itu jemaah fitrullah. Ada orang-orang yang memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, baik itu harta ataupun itu yang boleh kemudian kita iri. Tapi kalau hanya sekedar punya harta banyak terus foya-foya, bahasa yang misalkan flexing gitu ya, itu nggak usah lagi iri. Nggak usah diiri. Oh, saya punya uang 2.700 triliun, Mas. Kayak 4.000 triliun, 4.000 triliun. Kalau untuk digunakan foya-foya segan, kalau entah ya, ada habisnya. Tapi kalau itu digunakan untuk kebaikan, itu yang boleh kemudian kita iri. Tapi kalau untuk foya-foya, subhanallah, kalau di media sosial itu orang pamer dengan kekayaan, jangan lakukan itu. Dan kalau untuk kebaikan, monggo silakan. Ya, sebagaimana kalau di Saudi itu ada namanya Sulaiman Al-Raji itu kan, ya, miliarder. Kerjaannya itu kalau tiap sholat itu, tiap waktu sholat itu sudah standby. Kadang muadzinnya nggak hadir, ya beliau yang ada. Di antaranya kalau Ramadan itu kebun kurma semuanya hasil kurmanya itu diinfakkan semuanya itu. Setiap harinya kerjaannya di masjid ada. Yang jalan apa? Yang jalan itu investasinya jalan. Orangnya sudah tinggal ibadah kita aja. Itu Masya Allah, itu boleh kemudian kita iri dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian jemaah fitrullah, di antara pelajaran yang berikutnya, yang terakhir, diterangkan bahwasanya anna ma ya'tihi al-insan min al-mubahat allati fiha haddu lin-nafsi takunu qurbatan bin niyyati as-salihah mithlu qada'il insan tahwatuhu idza qasdu bidzalika 'aifa wa tahsilul auladi as-salih. Yaitu Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubahat, hal-hal yang mubah, kebiasaan harian. Tapi yang dengan itu dihadirkan niat yang shalih, maka itu menjadi amal shalih. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ta'ala membuat kaidah al-kayyisu huwa alladhi yaj'alu min 'adatihi ibadah wa anna al-ghafilu huwa alladhi tanqalibu al-ibadah al-'adah. Orang yang cerdas, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ta'ala, adalah orang yang menjadikan kebiasaannya, aktivitas hariannya itu sebagai ibadah.
Sementara orang yang lalai itu kebalikannya, menjadikan ibadah itu hanya sekedar kebiasaan saja. Maksudnya bagaimana? Melampiaskan syahwat itu kan sunnah tabiat manusia. Tapi itu nanti bisa menjadi ibadah kalau diniatkan dengan niat yang baik. Seperti niat misalkan seseorang menjaga al-afaf, menjaga harga dirinya, tidak mau terjatuh ke dalam zina. Atau dengan menikah itu berharap nanti hadir anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, itu nanti jadi amal soleh. Atau makan, minum, istirahat, itu kan hal-hal yang sifatnya aktivitas harian. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka makan, minum, istirahat itu menjadi amal soleh, bernilai ibadah. Kita makan akan bernilai ibadah ketika apa? Diniatkan dengan makan ini nanti supaya buat beribadah. Minum ini juga demikian, istirahat supaya apa? Nanti bisa mengerjakan sholat tahajud. Itu hal-hal kebiasaan harian bisa bernilai ibadah kalau diiringi dengan niat yang baik juga. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan diri kita dari segala macam keburukan. Dan sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah, yang dimana amal-amal sholih yang dikerjakan di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu nilainya ahabbu ilallah, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah, bahkan kalau dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, wala jihadu fisabilillah, bahkan tidak sebanding dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang berangkat berjihad membawa harta, kemudian membawa jiwanya, pulang tidak bawa apa-apa, hartanya ditinggal, jiwanya juga ditinggal. Jadi yang menyamainya adalah amalan mati syahid. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya jemaah fillah. Nanti di awal Dzulhijjah sudah punya agenda amal-amal sholih, termasuk nanti di tanggal 9-nya mengerjakan puasa Arafah. Kemudian yang memang sudah berniat untuk berkurban masuk di tanggal 1, ditahan sementara, rambut kuku itu tidak dipotong sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Allahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.